Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dalam podcast di PRFM, tentunya seperti biasa, sudah lama kita nggak syuting sebenarnya karena mungkin satu dan lain hal, dan sekarang tentunya ada salah satu kondisi yang tentunya membuat masyarakat di Kota Bandung, di Jawa Barat, ini menjadi cemas, deg-degan, terutama banyak komentar-komentar miring soal keamanan di Kota Bandung. Karena kalau kita merunut banyak sekali beberapa kejadian yang viral akibat adanya unsur mungkin kriminalitas di jalanan. Bahkan ini ya, founders XTC Indonesia ya, Ivan Rifki Kabira atau akrab disapa Mas Bon, ini pun ikut bersuara, ikut menyampaikan kegelisahannya. Selengkapnya kita akan coba berbincang ya. Sudah ada di samping saya di tengah kesibukannya, alhamdulillah sudah berada di PRFM bersama Mas Bon aja lah ya. Mas Bon, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana? Sibuk sekarang? Saya selalu masih sibuk keseharian. Keseharian ya? Sama ya itulah. Ya banyak lah pokoknya. Film lah ya. Jadi sangat ramai lah ya kalau sekarang ini. Tapi Mas Bon langsung aja berkaitan dengan. Saya menyapa beliau boleh? Oh boleh. Kita sapa dulu. Halo sahabat-sahabat PRFN New Channels. Semoga nanti apa yang kita sampaikan menjadi edukasi, bukan maksud yang lain-lain. Kita dengerin aja. Ya, see you. Ya, jadi kita mulai karena tadi Mas Bon sudah menyapa para penonton ya. Semoga tadi memang harapan kita bukan cuman edukasi obrolan apa ya, tong kosong nyaring bunyi, tapi insya Allah kita memberikan apa ya, informasi sejelas-jelasnya, saran ya, agar kondisi terutama keamanan tambah aman gitu. Kan keamanan harus aman ya gitu. Nah, mungkin Mas Bon bisa cerita apa yang membuat Mas Bon mungkin kekhawatiran lah. Sekarang viral banyak yang istilahnya punten ya. Kalau apa istilahnya, entah itu kelompok, entah itu ormas, ini bikin rame aja. Terus ya apakah memang benar mereka itu ormas atau mungkin hanya istilahnya remaja-remaja iseng mungkin, atau seperti apa nih Mas Bon? Atur dulu waktunya, kawan-kawan pemirsa PRFN New Channels. Izinkan saya Mas Bon menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Pertama-tama gini Kang, sama-sama kita ketahui 2-3 hari kebelakangan, bahkan hampir seminggu, kita sudah sering mendengar adanya kegaduhan sekelompok motor bergerombol ya, keliling-keliling Bandung dengan knalpot yang kencang dan jumlahnya juga cukup besar. Terus juga selain jumlahnya sangat besar, juga ada kekhawatiran jumlah yang sangat besar itu juga mengganggu kepada pedagang-pedagang kaki lima. Bahkan sampai ke warga-warga pejalan kaki, bahkan pengguna kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 di malam hari. Kegelisahan dan kekhawatiran itu saya sebagai warga Bandung, terlepas dari saya seorang founder di dalam organisasi tertentu ya, kawan-kawan saya sebut inisialnya aja XTC. Bukan inisial itu ya, lengkap ya, XTC Indonesia. Jadi terbangun lah. Saya rasa bangun saya jangan disalah-tafsirkan oleh sahabat-sahabat pemirsa. Saya bangun bukan untuk pencitraan, tapi rasa cinta saya terhadap Bandung. Saya lahir di Bandung, jangan salah sangka. Walaupun saya disebut Bang Edi ya di dalam film lain. Saya lahir di Bandung. SD saya di SD Sabang Bandung, TK saya di Haji Wasit, di tempatnya Monreker bahkan ya. TK saya di Haji Wasit, SD saya Sabang Bandung, Patra Komala, SMP saya 2 Bandung, SMA 7 Bandung. Kampus adalah di STAB, kurang lebih begitu. Artinya saya Bandung banget. Bukan orang yang bukan Bandung tapi ngomong Bandung. Satu itu. Yang kedua, saya penggiat otomotif. Penggiat otomotif saya bukan 2 tahun, 3 tahun. Saya sudah mendirikan organisasi saya 82, dari tahun 82. Usianya hampir 39 lebih. Gitu kan. Dan gradasinya, perjalanannya dia dari organisasi yang hanya kumpulnya di Ikatan Motor Indonesia atau disebut komunitas. Terus sempat bergeser, saya ajak mereka ke organisasi kepemudaan di bawah naungan KNPI 2012. Saya geser lagi ke 2016 menjadi ormas. Saya bantu pertanyaannya, kunaon Mas Bon dijadikan eta? Karena saya sayang Bandung. Bukan sekedar sayang organisasi saya saja. Kalau organisasi saya di komunitas tanpa mengecilkan sahabat-sahabat yang sedang berkomunitas,
Kalau SCC yang gede, yang rame itu di Bandung itu 35.000 anggota saya. Di kecamatan ada 30, saya itu nggak ada 34.000. Pernah Pak Poltabes mengizinkan shot on the road nih, belok dikit aja. Mungkin disangkanya sedikit ya, organisasi kita kalau dia aja konvoy. Itu ternyata, kepalanya di Tegalaga, Huluna yang setarnya itu ada Jalan Riau. Semua BKR itu penuh. Konvoy Persib juara lah ya. Saya tidak ingin show ya tentang ramainya anggota saya. Tapi artinya ini jadi renungan yang cukup keheningan saya. Gimana jangan sampai yang konvoy mengganggu warga, yang warga juga jangan sampai terganggu dan akhirnya mengganggu juga yang konvoy. Akhirnya jadi berantem, berdarah-darah, kerugian barang, benda nyampe pun nyawa. Kurang lebih begitu. Nah, kaitan dengan gerombolan-gerombolan itu dalam hati saya. Gue juga bandel. Bahkan anggota lebih banyak dari itu kalau aku mau lakukan, tapi aku tidak lakukan itu. Karena paradigma kita sudah menjadi yang lebih baik. Tapi teman-teman pemirsa yang mudah-mudahan mendengar cerita ini sekarang maupun nanti, jangan salah paham. Maksud Mas Baun di sini, anak-anak yang sekarang menjadi lebih baik ini kan saya mengajak kawan-kawan yang lain yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Please deh, Bandung yang nyaman ini kita buat tambah aman, tambah nyaman. Bandung ini kan kota wisata, tempat kita bersama yang kita harus jaga sama-sama. Bayangkan adik-adikku, sahabat-sahabatku, teman-temanku yang mendengar omongan saya, uak kalian, om kalian, tante kalian jalan malam ketemu konvoy yang gengnya berbeda dengan geng yang kamu asuh. Kalau nggak dibentur sama mereka, kalau om atau tante itu juga bela diri, mungkin yang ngebenturnya malah berdarah-darah. Arti dari itu semua, yang konvoy juga merugikan diri dan nyawa barangnya dia sendiri. Begitu juga orang yang itu. Mas Bon berangkat ke konvoy. Kalau konvoy sudah diatur oleh kepolisian, nggak ruangan Mas Bon. Siurnya Pak Kapolres juga kan tidak ada konvoy. Tapi di prakteknya kan masih ada konvoy. Saya tidak dalam ruangan mengkritisi Pak Kapolres, karena itu Pak Kapolres sendirilah yang ini masih dalam kategori wajar atau nggak wajar. Kalau saya boleh ngomong kenceng Pak Kapolres, kalau Pak Kapolres Kota Bandung dengar, ini nggak wajar. Ini harus segera turun Pak, nggak bisa diem aja, gitu loh. Dan bisa baru anu katewa konvoy dibully giran, nggak cukup itu. Dan bukan nggak cukup berarti kudu di penjarain, bukan begitu juga. Kok Mas Pun bilangnya begitu? Organisasi saya juga dulu urakan, tapi hampura yang urakan yang bandel-bandel itu akhirnya jadi orang jadi. Ada yang jadi dandi, saya bisa tunjukkan, jadi direkrimsus di polda-polda yang lain, jadi pamina macam-macam, jadi orang-orang yang bermanfaat. Cuman anggota-anggota ini kan ada pengurusnya Boyo kasih tahu, kayak jangan malam minggu mengganggu suasana keceriaan orang. Kalau kalian konvoy, kelompoknya dipecah-pecah kayak gitu, dan jangan sampai merusak fasilitas umum, apalagi sampai menyerang, serangan yang akhirnya mengarah ke kriminal, serangan terhadap badan, nyawa, kesusilaan, apa, colek pantat kayak gitu, bener nggak? Nyawa, badan, kesusilaan, itu hak seluruh warga negara untuk membela. Bener nggak? Nah ini kan harus jadi renungan bersama, bukan renungan si Mas Bon dan kawan-kawan BRFM. Jadi saya mengajak bapak-bapak dewan yang dengar cerita ini, ngomonglah juga, bapak-bapak juga punya hak untuk cerita ini. Baik yang provinsi sama yang kota, jangan diam aja. Saya ngomong agak kencang karena DPRD kota itu sahabat-sahabat sama saya. Gitu, bukan saya lebih supremasi, lebih hebat. Inilah saatnya kita membangun Bandung, jangan panas dekat milu marane sibuk gitu kan. Dari sekarang lah kita bener itu dulu lah sementara. Betul ya. Tapi yang menjadi istilahnya kan pemicu nih, pemicu apakah memang kan kadang-kadang yang kerap disalahkan tuh gejolak muda. Dan rata-rata kalau kita lihat video kan sekarang, mungkin kalau dulu kan jarangnya ada yang rekam, kalau sekarang kan terlihat ternyata umurnya belasan dan sebagainya. Apakah memang karena gejolak muda yang membuat mereka seperti itu, seperti apa? Saya sependapat dengan si Om. Pernah kan, ini kan pernah naik ke pemberitaan, cikaca, mana ke pendiri, gitu kan? Saya membaca juga, memang betul. Anak-anak muda itu kalau bahasa Belandanya kermejehna. Kermejehna nya. Kermejehna.
Ini kalau ada kebutan, ya. kopdar terbalik, secara di batu, kerbojinya lagi pengennya, lagi suka-sukanya. Lagi masa-masanya. Ini takutnya di luar Sunda nih ada yang kan? gitu ya. Lagi suka-sukanya, lagi juga lagi riang gembiranya. Tapi kan mereka juga ada pengawasan baik dari orang tua, guru, sama pengurus organisasinya. Kerbau motoran kan lagi urusan guru deh, Om. Iya. Bukan urusan lagi orang tua lagi. Kamu yang mengaku secara opnam atas nama adalah pengurus organisasi tertentu. Jangan opnamnya saja. Kalian harus turun tangan. Adik-adiknya sekarang dibully giran, adik-adiknya juga. Bener nggak? Saya nggak ngomong organisasinya loh ya. Dan kebetulan organisasi itu sahabat saya semua. Cik atuh orangnya kabar kata teh. Kasihan. Mereka nanti berdarah-darah yang mesti jadi akpol nggak jadi, mati atau jadi berlubang atau kudu pakai tato malah bisa jadi tentara. Ini perlu pembinaan gitu loh. Jadi jangan sekedar kelompok, ayah ketuana, ayah bidang-bidang, tapi itu jelas gitu loh programnya. Ari Mas pun bener tadi organisasi Mas pun bener. Saya benahi itu. Kawan-kawan boleh cek ke kantor saya. Siap. Bukan berarti saya supremasi lebih hebat, tapi dalam rangka ke situ kita sudah mulai pembenahan. Pembenahannya nggak main-main, kerindam kita juga mengadakan acara apa. Kita menyelenggarakan acara yang bersifat formal, bela negara asli, kita nggak main-main. Nah, bukan hanya talking aja, tapi gue melakukan juga apa yang gue omongin. Gitu, Om. Baik, artinya terus lakukan pembinaan. Nah, artinya kan ini contoh ya sekarang kita bicara XSL lah gitu ya. Nah, ketika andai kata ada oknum atau apalah istilahnya melakukan tadi bersikeras untuk istilahnya Mas Bon saya kan saya pengen eksistensi. Orang mau gaya style gitu. Ternyata hukumannya kayak gimana tuh? Kalau orang punya style mah enggak. Tidak ada orang yang melarang style, tapi style itu kan ada ruangan yang mengandung norma. Norma itu ada norma kaidah sosial, kaidah kesopanan, kaidah ketertiban umum, kaidah hukum. Kalau sudah melawan kaidah hukum, nanya ditembak. Karena kan kaidah hukum kan ada rule. Betul. Bener nggak? Ketika kegiatan itu berbau crime, begal, geng nanwaya termasuk geng saya. Orang menyebutnya geng ya, saya padahal nggak mau disebut geng. Tembak aja. Udah membahayakan kejahatan nyawa dan jiwa. Gas, lakukan penyidikan. Makanya saya ngomong kenceng ke kepolisian, kalau ada yang kegiatannya bersifat kriminal, tegas. Karena memang itu membahayakan. Rek payah heula batur karena nembak mana bener enggak? Tapi ketika coba anak baik-baik babalapan gandeng-gandeng dibina. Nah, jangan ketukar-tukar. Ari nu bager diperlakukan kayak kejahatan, ari nu penjahat kan nanya di borgol unggul, ada di jero kadang keluar deui gitu loh. Itu yang saya pesankan. Jadi porsinya harus pas, bener enggak? Dan ini bukan tugas Pak Polisi. Tugas kita bersama. Tugas warga, tugasnya pengurus, tugasnya anak-anaknya sendiri, tugas orang tua, tugasnya Pak Polisi, tugasnya pemerintah juga, gitu loh. Jadi ini harus dikonsentrasi dalam waktu tidak terlalu lama. Karena saya melihat Om, sebelum Om nanti bertanya lagi, ini akan bola salju loh. Dan saya nggak akan ngomong terus. Saya hanya ngasih himbauan sekali 2 kali aja. Jadi sangkanya saya buka. Saya kemarin udah ngomong di media elektronik, malam minggu masih konvoy loh. Malam minggu masih konvoy ya. Saya nggak sebutin organisasinya, karena yang organisasinya nggak salah. Anak-anak itu siapa yang memimpin gitu loh. Kakak-kakaknya tegur lah. Kan itu bahayanya. Mungkin tewak di berigiran deh, segian enggak kan gitu. Ya, artinya apa ya? Tapi tadi kan istilahnya langkah konkret yang sebenarnya harus kita lakukan apa sih? Karena kan contoh misalkan tuh, apakah dengan patroli malam, apakah dengan contoh saya punya orang tua gitu kan ke anak saya, omatnya jam 22 wih tong nyenu aneh-aneh gitu kan, apakah hanya seperti itu atau ada hal-hal lain? Ada langkah-langkah konkret yang tidak sekedar wacana, sekedar omdo. Langkah-langkah konkret yang sudah saya lakukan, saya berkoordinasi dengan seluruh ketua umum. Boleh saya sebutkan namanya, Kang Erdin, Grip on Road. Saya telepon, beliau teman SMP saya. Kang Cepot Briges, dia adik saya. Saya bersilaturahmi kayak kakak adik. Kita ini nggak ada masalah, adik-adikku yang anggota disebut-sebutkan tadi. Jeung mon rekrut kayak itu kakak kelas tuh akrab semua saya dengan Teguh.
akrab semua. Jadi abang-abangmu, bapak-bapakmu tuh gak ada masalah. Kalau kita ketemu ngopi, nah, kalian ketong gentreng gitu loh. Jangan ribut sesama geng pertama. Ketika tidak ribut sama geng, entong warga sasaran, rekaman aja tuh, bener nggak? Nah ini kan harus jadi renungan juga dong. Jadi sekali lagi yang Om tadi jelaskan, langkah yang sudah saya lakukan, saya selalu komunikasi silaturahmi. Apa kabar, Kang Cepot? Apa kabar, Kang Erdin? Kumasat, keluarga salam. Itu kan komunikasi ya. Bahwa orang tidak masalah yang babaturan. Dan saya cukup mumpuni lah untuk komunikasi ke sana karena saya pendiri XSC. Untuk pemirsa yang belum tahu nggak apa-apa ya, saya bukan show, saya jelaskan sekali lagi. XSC dilahirkan di rumah saya, Jalan Gambirano nomor 26. Mulai belum ada artinya X1 itu hanya XSC saja, akhirnya ada panjangannya. Sehingga sampai dibuat terdaftar di IMI, sampai akhirnya didaftarkan ke OKP sampai ke Ormas. Dan sampai detik ini saya tidak berubah, saya XSC-nya. Dan pendirinya masih tetap saya. Di pendiri itu ada 4 orang, kurang lebih intronya itu. Betul. Jadi saya yang saya sampaikan berdokumen, berdata dan berargumen dan saya bertanggung gitu kan. Ya, baik, artinya komunikasi dan juga istilahnya kan ya terkadang ini dia ya jadi persoalan tuh ketika bendera beda itu jadi musuh. Nah itu sih yang harus ditegasin itu ya. Tapi di daerah tertentu Om, itu ada beberapa kawan-kawan yang beda warna itu duduk bareng biasa aja Om. Saya lihat ini bersifat temporari. Contohnya boleh disebutin? Daerah mana? Enggak apa-apa. Apa? Orang kan menyebut di Bandung ini 4 pilar ya. Ya. Menyebut 4 pilar dia nggak ada yang rahasia umum lagi lah. ISTC, Briges, Bonreker, GBR. 4 pilar orang yang begitu. Kalau di tempat-tempat tertentu yang berkesenian atau apa kayak gitu, duduk bareng biasa aja. Ngopi ya, nyantai ya. Saya di acara Breakers Brotherhood. Ya. Pernah dulu saya, Om Dalton saya pamit pakai namanya beliau. Tapi dalam rangka yang baik. Ketika Breakers ada acara, saya ketemu anak Breakers yang kecil-kecil. Kak saya rangkul, bukan saya cari muka. Karena saya melihat mereka anak-anakku. Mereka adik-adikku, begitu loh. Bukan orang lain, saya bukan kan geng beda gitu loh. Saya kalau foto-fotoan dengan orang, saya bukan ngerasa Mas Bon pendiri ISIS loh. Saya udah milik orang Om. Jadi kalau anak-anak foto sama saya anak-anak, Mas Bon gak enak mah, bebas terserah mana. Ayo bebas. Karena kalian adik-adikku, anak-anakku. Tapi sekarang kan persoalan hari ini kan nggak begitu. Ini persoalannya gerombolan yang ribut. Nah ini harus diperiksa loh. Ini orang geng kalian bukan. Atau organisasi tanpa nama, pakai baju kalian. Ini harus dicek. Betul. Nah jadi pengurus tong cicing gitu loh, dan aparat kepolisian juga harus memanggil, Om doktrin kamu apa kok bisa sampai gini? Sampai kamu lepas gini malam minggu. Betul. Jangan didiemin aja. Kenapa? Ini ketuanya siapa? Ketua kota mana? Ketua umum siapa? OKK siapa? Kan banyak struktur tuh. Ditanya, jangan hanya anak nada bulugiran, bapak nada datang terus dipicit balik, gak selesai itu. Saya yakin gak selesai. Karena terulang terus seperti sekarang. Baju dibuka deh, bapak datang minta maaf, segel deh, balik deh, ini datang deh, gitu deh terus. Siklus ya. Nah kalau saya lakukannya tidak dengan itu. Pengurusnya saya shocking. Pengurusnya saya shocking supaya anggotanya yang konvoy, pimpinannya pecat. Kalau nggak pecat ini beres, ya ketua kota saya pecat lah. Saya ganti lah. Karena nggak nyelesain solusi. Nggak beres ketua Jawa Barat saya gas gitu. Nggak punya kemampuan kamu memimpin, saya pecat lah. Karena kemampuan memimpin kan membuat rasa aman dan nyaman. Kehadiran organisasi harus hadir di keresahan anggota. Gitu. Betul. Ya artinya apa ya? Karena kan sekarang punten ya stigma ormas, entah itu kelompok dari gerombolan juga kan udah stigma sudah jelek banget dan terkadang. Sambil minum ya? Bangga, Mas Bon izin. Jadi memang kalau kita lihat apa ya, seperti tadi Mas Bon sampaikan perlu adanya mungkin didata lagi nih apakah memang benar, karena kan yang kenanya adalah organisasi contoh yang tadi SSC dan lain-lain begitu kan, karena apalagi sekarang kan gampang ya merchandise atribut SSC katanya di Shopee banyak gitu kan, itu ada aturan ini itu jadi perhatian juga saya kembalikan, saya sebelum menjawab yang ini saya akan cerita tentang gangster dulu. Jadi psikologi gangster itu sebenarnya sudah kita lepas, boleh katakan kita kespicen di kantong sampah.
Karena ketika eranya zaman Pak Muldoko, waktu beliau masih belum di istana ya, masih jadi Pangdam 3 di Siliwangi, mereka lah yang menggelorakan semangat gangster bubar. Saya ketika itu jadi anggota Dewan di Riau. Saya merestui ketua yang di sini, kan saya nggak bisa ketua terus, dan saya kan bergerak. Saya merestui ketua yang di sini untuk ikut dengan Bapak di lapangan Tegalaga, sure psikologi gangsternya hilang. Artinya kan akhirnya kita jadi terdaftar begitu loh. Padahal sebenarnya nggak terdaftar om. Gitu. Akhirnya kita bentukannya kita jadi OKP begitu dan selanjutnya. Cuman kan sekarang persoalannya setiap anak motor disebutnya gangster, benar nggak? Ya, identiknya ya. Makanya gangster ini juga bukan problem organisasi saja om. Ini problem kita semua. Jangan masyarakat bilang naik motor gangster. Ya. Bener, polisi ninggalin motor ini gangster ditangkap. Bener tak? Gangster itu apa? Saya mau nanya, gangster mau apa? Motor gede gangster? Saya bukan putusnya sahabat-sahabat motor gede aja, ada sahabat-sahabat saya semuanya. Kang Len, HDJI, Kang Ari di Jubaya. Motor gede lah sahabat-sahabat. Gangster kumanya sarua motornya sarua tarik ya tuh. Bener tak? Rea lagi rea. Gitu, tapi saya tidak diskriminasi sahabat-sahabat saya ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kurang pas. Jadi motor listrik sarua ada bedanya berarti. Iya. Gitu kan, nah kan sama ruang gitu, motor gangster kumaha. Nah udahlah, gangster itu nggak ada saya rasa sih. Ini kita udah pengen tutup cerita ada gangster nih, gitu. Kalau ada cerita pakai gangster, please jangan nunjuk ke STC, karena saya bukan gangster, saya ormas, gitu. Memang ada di anak-anak saya yang orang gangster, mangga we di hati maneh, tapi di orang mah ormas. Ketika ulang tahun STC di Munas, acaranya ya acara ormas, bukan acara gangster. Kalau ormas berarti lu ikut dengan rule of the games-nya ormas, gitu. Harus ada KTA, ada izin pembayaran, nggak ada ya, nggak bisa. Kalau ada orang masih pakai itu, ya itu gua anggap liar atau oknum, sikat saja sama kepolisian. Ya. Nah itu ya yang tentang gangster tadi. Baik, lanjut kan soal itu yang atribut tadi, yang atribut, ya kan? Oh yang atribut ya, yang atribut juga ini memang problem mau segera kita benahi. Itu memang problem-problem klasik yang terjadi di organisasi kita juga. Memang dulu zaman saya memang memperbanyak atribut, target kita memang anggota sebanyak mungkin. Nah sekarang kan nggak gitu ya Kang Teteh, oposisi. Target kita gimana organisasi ini berkualitas, bukan sebanyak-banyaknya lagi. Karena kita udah, saya berani deklar deh, geng terbesar di Indonesia, boleh cek. Saya nggak ngurangin rasa hormat sahabat-sahabat yang lain, tapi boleh dicek. Di Jepang saja sudah 15 tahun. Di Asia Tenggara itu. Mereka ikatan pelajarnya apa. Tapi kita tidak menjadi sombong, tidak menjadi ongeh, kita tetap rendah hati. Yeah. Jadi sahabat-sahabat bisa, itu yang saya ajarkan ke adik-adik saya, anak-anak saya. Sikap hormat kepada organisasi lain, datar saja, jangan sombong dan jangan rendah hati. Punten. Kalau ada yang sombong itu bukan anggota saya pastikan. Nah, jadi sikap saya tetap santun, tong olo-olo, jadi santai-santai aja. Betul. Dan tapi tongnya dicap gangster karena anak gue udah baik. Dan kalau nongkrong-nongkrong malam minggu, saya sudah bilang jam 22 pulang. Kecuali yang gede-gede ya, kalau yang gede-gede kan sudah bisa membawa badan, minum juga di kafe. Kalau yang lebih tertib lah ya. Itu udah saya suruh pulang. Karena kenapa? Saya kasihan badan dia nanti ada apa-apa, calon polisi, calon tentara, kan kasihan. Yang dicari mah pendirian mah ini, konon nggak ditanggung, padahal kan udah kasih tahu. Kurang lebih begitu om. Kalau atribut tadi om, sudah kita melakukan pembenahan, kan pakai label sekarang, gitu kan. Jadi semua beli nggak bisa ada di seluruh di pasar baru ada labelnya. Kalau nanti masih ada dilakukan di tempat-tempat yang kurang pas, ada langkah-langkah yang sedang kita formulasikan untuk ya tindakan hukum. Tindakan hukum langsung ya. Seperti organisasi yang ada kan yang pernah dengar ya, kita nggak sebutin namanya. Tapi kita belum melangkah ke situ lah, baru persuasif dulu. Nanti kalau masih ada kegiatan gitu kita akan tindakan hukum. Karena kan kita sudah berbadan hukum, jadi nggak main-main lah, kita udah mau bersih aja. Betul. Nah, artinya kan balik lagi ketika tadi Mas Pon juga menyampaikan, insya Allah anggota dari STC ini, kita ngomong STC sendiri gitu kan, tidak ada yang istilahnya yang tadi gangster dan sebagainya. Nah, andai kata nih Mas Bon izin, ada nih oknum ya. Nah itu apakah
teknik pelaporan seperti apa? Karena contoh di masyarakat ingin juga kan, karena kan di Mas Bon sudah sampaikan kita ingin menjaga kota Bandung, bahkan Indonesia lah, bukan hanya Bandung saja gitu. Karena ketika ada oknum-oknum seperti itu, teknik pelaporannya apakah langsung ke Mas Bon langsung atau kemana tuh? Jadi gini, kalau oknum harus kita bedakan dulu Kang. Oknum bersifat apa ya? Kegiatan yang menyinggung norma-norma hukum. Norma-norma hukum kan banyak, ada perdata ya, ada pidana ya, hutang piutang atau melakukan kriminal. Nah kalau kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal ya syukur dikabari dulu kita. Kalau yang tidak bersifat serangan terhadap nyawa, terhadap masyarakat di RT gitu, mudah-mudahan bisa kita mediasi, jadi tidak melebar. Tapi kalau sudah parah, saya beri keleluasaan kawan-kawan yang dikorbankan oleh oknum anggota saya lapor ke kepolisian langsung. Jangan ragu-ragu, nggak usah langsung ke kita lagi. Cuma dihajar gitu, udah lapor saya langsung ke kepolisian aja. Karena kita tidak benarkan anggota kita melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi norma-norma hukum. Langsung ke kepolisian, nggak usah nunggu-nunggu ke gua. Gitu. Tapi kalau masih yang kelas ngejek, memicu ya, kepukul sekali lah, berunding ngobrol aja yang udahlah kita baik-baik aja kan, itu kan biasa ya. Itu maksud saya Om, karena gejolak muda kayaknya, tapi semoga aja bisa kita aman. benerin lah. Iya betul. Kalau yang udah ekstrim, langkah kepolisian saja. Nah, jadi itu ya, jadi andai kata siapapun gitu ya, apakah itu oknum atau siapapun, pokoknya langsung melapor polisi, karena ya eksesnya, dan saya yakin juga beberapa ormas yang lain pun sepakat ya ketika udah ini langsung aja kepolisian. Soalnya kan apalagi kan jadi merusak nama organisasi juga seperti itu ya. Betul. Nah, mungkin Mas Bon terakhir nih yang ingin disampaikan, karena kan kita nggak mau ya Mas Bon ya. Saya kebetulan saya, Mas Dedi, Kinari kadang-kadang kan pulang malam jam 11, jam 12. Puntennya bukan nongkrong, gawe. Gitu kan. Nah, apa nih mungkin harapan dan ya ini tanggung jawab kita bersama lah. Mungkin apa nih Mas Bon? Saya lihat sih aparat harus dalam jangka waktu yang relatif dekat ini memang agak tensi ya. Karena masih ada juga gerombolan-gerombolan keliling-keliling ini. Tapi saya bilang bukan sahabat-sahabat kepolisian juga lalai. Saya cukup juga dekat dengan kawan-kawan sahabat kepolisian, reskrim dan lain-lain, inter kayak gitu juga. Dalam artian saya bukan spionase. Mereka juga memantau kegiatan gerombolan-gerombolan itu keliling-keliling. Ya tapi artinya lebih ditambah lagi lah kapasitasnya. Karena untuk menjaga keamanan, kenyamanan sambil kita mengobati pembinaan ke pengurusnya, keitunya. Karena kalau ini juga kita obatin tapi ininya nggak ada yang jaga, saya khawatir pertumpahan darah. Ada yang luka, ada yang apa. Nah, kata yang Pak Fauzi tadi, ada si Pak Fauzi mau diakhiri, hati-hati juga buat sahabat-sahabatku kalau ada organisasi di jalan ada yang menggunakan atribut seolah-olah menggunakan senjata tajam membegal, jangan langsung sangkain organisasinya pakai atribut ya. Saya nggak bilang organisasi ya. Bayangkan nggak mungkin dong kita yang punya baju kita nggak begal pakai baju kita, itu aja logikanya kan mudah. Gitu. Tapi kalau ada, jangan ragu-ragu, langsung lapor polisian aja. Nggak usah langsung cari sekretariat kita, ngapain, langsung aja lapor polisian. Gas full aja, itu nggak urusan kita. Itu udah ranahnya kepolisian, ranahnya pengadilan, gas aja. Gitu. Tapi kalau ranahnya masih bisa pembinaan, kita aja ngobrol. Terlepas dari kita ada advokasi ya, karena mengandung asas praduga tidak bersalah ya, yang aja difitnah. Tapi lepas dari itu, langkah kepolisian saja. Saya nggak bawa belok Om kalau cerita itu. Tapi kalau udah ada bukti dan sebagainya jelas ini yang konkret, yang cukup, yang mengarah ke pidana kriminal, gas, jangan ragu-ragu. Terus yang intinya yang keamanan tadi ya, ya udahlah keamanan tadi ya, tolonglah semua kepengurusan jangan di hari-hari biasa ada kopdar deh keliling-keliling. Saya mohon ke sahabat-sahabat komunitas ya, karena saya menyampaikannya sahabat-sahabat ya, karena kawan-kawan kan bukan orang lain buat saya, teman-teman semua. Ini saya buka aja ya. Itu ada teman saya sesepuh Monreker, anaknya SCC. Saya nggak usah sebutin namanya. Ada di sini. Jadi kita tuh udah pabelit. Jangan nanti berantem. Ini karena budaknya baturan kene. Dah. Jadi sudahlah. Itu satu. Yang kedua, warga juga kasihin korban. Hindari dan cukup sekian. Selesai itu aja. Ya, jadi banyak sebenarnya kita pengen ngobrol banyak karena beliau sibuk ya. Kita doakan semuanya kegiatan beliau lancar, yang berkaitan dengan, karena apalagi sekarang makin banyak
ini nggak banyak yang apa? Banyak yang ngajak foto, makin banyak ya? Banyak. Banyak banget. Saya juga sahabat-sahabat pemirsa PRFM di channel. Mudah-mudahan yang disampaikan Om Fauzi dengan saya juga bisa menjadi edukasi. Betul. Jangan sampai salah tafsir. Tapi apapun ceritanya, saya tetap berdiri di atas kebenaran. Ingin satu saja, Bandung aman dan nyaman. Hatur nuhun. Terima kasih. Salam dari Mas Bon. Ampura kalau ada kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bon nuhun. Ya, jadi itulah para pendengar, para pemirsa, para masyarakat Bandung, Indonesia, dan mungkin yang di luar juga yang menyaksikan video ini, perbincangan kita bersama Ivan Rifki Kabira atau akrab disapa Mas Bon yang telah hadir memberikan intinya gambaran lah dan harapan kita baik lagi ya, cerna baik-baik dan tujuannya sama kok, ingin menciptakan kota Bandung yang aman, nyaman, dan juga punten mungkin ini mengubah stigma negatif ya, entah itu apa perkumpulan gitu kan, organisasi yang sudah resmi, ormas yang sudah resmi, ataupun yang punten yang ada juga mungkin yang istilahnya hanya sekedar kumpul-kumpul lah gitu kan. Yuk sama-sama kita jaga kota Bandung agar ke depan bisa lebih baik lagi. Haturun, Samad Fauzi mengucapkan terima kasih dan haturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.